Pada suhu 500 Kelvin, reaksi kesetimbangan 2HCl gas menjadi H2 gas ditambah Cl2 gas mempunyai Kc-nya sama dengan 25. Nah, saat setimbang itu diperoleh 0,5 mol Cl2. Nah, kemudian kita sebelum menghitung, kita buat dulu persamaannya menjadi seperti ini ya, 2HCl. Ini yang kita tulis seperti di soal, menjadi H2 ditambah Cl2. Seperti biasa, awal reaksi setimbang gitu ya. Nah, kemudian kita isi seperti ini. HCl-nya mula-mula nggak dikasih tahu, jadi kita misalkan aja X, gitu kan ya, X mol gitu. Nah, tetapi di sini diperoleh katanya pada saat setimbang di sini katanya ada 0,5 mol Cl2. Berarti kita isi ya di bagian setimbang 0,5 untuk Cl2 ya. Nah, berarti kalau gitu ini kita naikin ke atas 0,5. Terus ini berarti juga 0,5 dong, karena kan ini koefisiennya sama ya. Ini kan 1, ini juga 1 ya, sama ya. Nah, untuk yang HCl-nya berarti dia 2 kalinya, karena 2 per 1-nya ya. 2 per 1 dikali 0,5 perbandingannya. Berarti ini 1 mol untuknya di sini. Nah, kalau begitu si HCl-nya pada saat setimbang dia X-1 mol. Ya, pada saat setimbang H2-nya 0,5. Nah, dikasih tahunya Kc. Berarti kita mencarinya pakai rumus Kc. Jadi rumus Kc, tetapan kesetimbangan ya, tetapan konsentrasi kesetimbangan. Di sini konsentrasi H2, ingat ya, bentuknya hanya untuk fase gas sama aqueous yang boleh ya. Ini kebetulan gas semua. Dibandingkan dengan konsentrasi dari HCl, pangkatnya pangkat 2, karena dia koefisien si HCl kan koefisiennya 2 ya. Nah, kita tinggal ngisi aja, Kc-nya katanya 25, kita masukin. H2-nya, ingat ya, ini konsentrasi, yang artinya mol per volume. Nah, tapi di soal kan nggak dikasih tahu tuh volumenya berapa. Nah, kalau nggak dikasih tahu, kita anggap dia sebagai 1 liter. Kalau gitu, konsentrasi H2 itu 0,5 ya, mol ini ya. Tapi kita anggap dia jadinya 0,5 molar, karena volumenya dianggap 1. Mau kasih tahu gitu ya. Dikali Cl2. Nah, Cl2 ini 0,5 juga. Volumenya kita anggap 1 juga. Dibagi dengan ini di sini ada pada saat timbang itu X-1 kuadrat ya. Nah, kenapa sebenarnya volumenya nih kita jawabin lagi ya, kenapa volumenya tuh sebenarnya nggak harus 1, tapi kita buat 1 aja. Karena sebenarnya dalam cerita di sini ya, untuk soal-soal yang volume yang nggak dikasih tahu, sebenarnya kalau kita buat seperti ini misalnya 0,5 per 1 gitu ya, atau 0,5 per V dah ya, kita nggak tahu, dikalikan dengan 0,5 per V misalnya gitu ya, volumenya nggak tahu, dibagi dengan X-1 per V, tapi kan dikuadratin, berarti ini sama aja, ini kuadrat, volumenya juga kuadrat. Nah, secara matematika volumenya itu sebenarnya hilang, karena kan ini V sama V kan V kuadrat, di sini juga ada V kuadrat gitu ya, jadi sebenarnya kesannya nggak pengaruh volumenya, tapi sebenarnya ini karena kebetulan soalnya itu pasti volumenya bisa dicoret ya. Tapi kalau kita mau nulisnya lengkap ya kita tulis aja misalkan per V gitu, tapi hasilnya sama aja. Nah, dari sini kita lihat berarti mengerjakannya 25 itu sama dengan 0,5 dikali 0,5 kuadrat X-1 kuadrat gitu ya. Nah, kuadrat-kuadrat seperti ini kita bisa pindahkan menjadi, jadi penulisannya boleh seperti ini nih, 25 sama dengan 0,5 per X-1 kuadrat. Nah, kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri ya, kuadrat, jadi akar ya. Ini sama dengan, ini kuadrat udah hilang, 0,5 per X-1. Akar 25 itu 5, 5 itu sama dengan 0,5 per X-1. Nah, kita tinggal nyelesain aja di sini. Misalnya kita cari, kita buat di sini ya, kita lanjutin. Berarti 5 dikalikan dengan X-1 itu nilainya sama dengan 0,5. Ingat, ini kita kalikan ke sana ya, jadi bagi ini jadi kali. 5X dikurangin 5 itu sama dengan 0,5. Nah, 5X sama dengan 5,5. Berarti kita tinggal menghitung 5,5 dibagi 5. Nah, 1,1 ya. Nah, berarti dari sini X-nya 1,1. Berarti kita balik lagi, mol Cl2 yang terbentuk.
CL2 yang terbentuk itu adalah sebesar, untuk pertanyaan A sebenarnya mol CL2 yang terbentuk berarti nilainya menjadi 0,5 mol ya. Karena di sini CL2 yang terbentuk ya 0,5 mol ini yang tadi dari soal ini ya. Nah, untuk mol HCl mula-mula itu dimisalkan yang awal itu tadi X, dan kita sudah menghitung X-nya itu adalah 1,1. Berarti kalau gitu jawaban yang B itu sebesar 1,1 mol untuk yang B. Dasar derajat disosiasi alfa HCl. Ingat, alfa itu rumusnya adalah yang bereaksi dibandingkan dengan yang awal atau yang mula-mula ya. Yang bereaksinya itu 1, yang mula-mulanya tadi adalah X. X itu 1,1. Nah, jadi kita tinggal menghitung 1 per 1,1. Ya, kurang lebih 0,9 gitu ya. Kalau kita ingin jadiin persen, berarti kita tinggal mengalihkan 100%. Jadi jawabannya 90%. Jadi ini jawabannya 0,9 nggak apa-apa dalam desimal.